سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Kemudian Utsman bin Affan juga memiliki kisah yang menarik. Ini termasuk dalam manaqibnya beliau adalah menggali sumur Rumat. Ya. Disebutkan oleh penulis saat itu kaum muslimin kebetulan satu hari pernah mengalami krisis air bersih, dan pada saat itu juga mereka tidak punya sumur. Ada sumur-sumur tapi banyak yang kering karena lagi kemarau. Maka Nabi SAW sempat bersabda kepada para sahabat, "Man hafara rumata falahul jannah." Siapa yang menggali sumur Rumat, membeli sumur Rumat, maka dia mendapatkan surga. Ya. Dikatakan oleh beliau yang masyhur dalam riwayat-riwayat ialah Utsman bin Affan membelinya bukan menggalinya. Ibnu Battal menyatakan keliru ketika menyatakan bahwa Utsman bin Affan menggalinya. Dia berkata, yang ma'ruf adalah dia membelinya. Dan hal ini juga didukir oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari atau Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian Al-Hafidh menambahkan ada kemungkinan mata airnya sudah mengalir lalu Utsman bin Affan memperluas dan menutupnya sehingga penggalian sumur dinisbatkan kepada beliau sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari. Utsman bin Affan pun pada saat itu mengetahui bahwasanya sumur Rumat ini dimiliki oleh seorang Yahudi, dan Yahudi ini kalau kaum muslimin yang mau beli maka kalau mau ambil dijual mahal, sementara kalau orang-orang Yahudi yang ambil maka diberikan cuma-cuma. Ya. Maka Utsman bin Affan datang dan menantang Yahudi tersebut sambil berkata, "Wahai Yahudi, kalau saya mau beli sumur ini, berapa kau mau beli? Berapa kau mau jual?" Ini perlu kita garis bawahi ikhwan akhwat sekalian. Utsman bin Affan di sini ingin memperlihatkan kepada orang Yahudi ini kekuatan kaum muslimin, sekaligus memang ingin memenuhi kebutuhan muslimin. Maka dia berkata kepada Yahudi tersebut, "Berapa kau ingin jual sumur ini?" Yahudi tersebut dengan sombongnya menyebutkan harga yang sampai sekarang tidak ada orang beli sumur semahal itu. Dia mengatakan, "Saya mau jual ini dengan 20.000 dinar emas, 5 miliar rupiah." Kalau kita sekarang jumlahnya, nggak ada ikhwah sekalian, ada orang sekarang beli sumur 5 miliar. Ada proyek yayasan saya, sumur yang paling lux sudah dengan pakai pompa air segala, itu 12,5 juta. Kalau yang biasa 4,5 juta itu sudah bisa bangun, sudah bisa buat sumur, dan sudah banyak di Jawa Tengah, di Sulawesi Tengah yang kami jalankan dengan yayasan. Alhamdulillah itu berjalan lancar. Itu sudah bisa hidupi satu kampung. Orang Yahudi di zaman itu jual sumur 20.000 dinar emas. Nggak masuk di akal. Memang dia sengaja nggak mau jual gitu. Dia kaget waktu itu Utsman bin Affan mengatakan, saya beli 5 miliar itu saya beli. Utsman bin Affan pulang bawa 20.000 dinar emas dikasih ke Yahudi. Saking senangnya Yahudi ini, dalam kisah ini dikatakan, maka dia langsung mengatakan, "Utsman, ambil aja sumur ini dan kebun kurmanya sekalian." Jadi ada kebun kurma di belakangnya. Karena harganya nggak masuk di akal waktu itu kan. Kasih semua sama kebun kurmanya. Pada saat itu ikhwan akhwat sekalian, kita perlu tahu bahwasanya orang-orang hidup dari sumur. Ya, zaman itu sampai sekarang beberapa wilayah kaum muslimin atau manusia mungkin ya umumnya, kalau masih belum masuk air saluran bersih dari pemerintah, kalau kita PDAM sekarang, maka tentu masih menggunakan sumur, intinya gitu. Utsman bin Affan waktu itu sangat haus dan butuh, kata para ulama, tapi beliau tidak meneguk satu tegukan air pun yang beliau butuhkan sebenarnya, kecuali sudah mengiklankan bahwasanya sumur tersebut dan semua kebun kurmanya wakaf untuk muslimin, enggak disentuh sedikit pun, wakaf, langsung wakaf, gitu kan? Padahal beliau butuh, enggak diwakafin. Maka berjalanlah pada saat itu. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, siapa yang membeli sumur itu, namanya sumur Rumat, maka dia pasti masuk surga. Artinya ada jaminan buat Utsman gara-gara beli sumur tersebut. Dan ini juga sebuah pelajaran besar ikhwah akhwat sekalian. Jangan tunda melakukan sebuah perbuatan kebaikan pada saat ada kesempatan. Kadang-kadang kita subhanallah dorong-dorongan. Nah, dan ini tradisi kita terutama di Indonesia. Mohon maaf saya bahasakan, kadang-kadang gitu. Ya, ada orang saf awal kosong, silakan Pak, gitu kan. Antum yang masuk duluan, gitu kan. Kok orang lain yang didorong di saf awal? Antum lebih butuh. Kalau masih ada kosong, baru ajak orang lain. Ini enggak orang lain didorong untuk buat amal. Itu berinfak orang miskin. Bantu Pak, kesian Pak. Dia sendiri enggak keluarin, gitu kan. Loh, antum duluan yang melakukan itu, gitu kan? Karena kalau kita melakukan lebih dulu dan menjadi contoh bagi orang lain, itu akan luar biasa, gitu kan? Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, dan ini yang diambilkan oleh Utsman bin Affan. Pertanyaannya, apakah sahabat-sahabat lain tidak ada yang bisa beli sumur itu? Kata ulama, banyak yang bisa. Tetapi waktu Nabi SAW ucapin, yang pertama bergerak Utsman, langsung dia yang ambil alih. Dia nggak nunggu gitu. Ini yang penting ya. Akhirnya memang dialah yang merebut pahalanya.
gitu kan? Ingat pada saat hadis Bukhari yang menjelaskan, kata Nabi SAW, ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab, gitu kan? Lalu pada saat setelah jelaskan, ada seorang sahabat berdiri mengatakan, Ukasha ya Rasulullah, doain saya termasuk 70.000 itu. Nabi mengatakan, kau dapat. Ada yang berdiri lagi, saya juga Rasulullah. Sudah nggak bisa, Ukasha sudah dahului kamu. Memang begitu kata Nabi SAW. Sebagian ulama bilang memang Ukasha orang yang layak masuk, tapi bisa saja makna lainnya adalah siapa yang lebih jeli menangkap peluang itu, kesempatan, jangan ditunda, gitu kan? Jangan ditunda. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, pernah Nabi SAW melihat ada satu kaum yang masuk ke Madinah. Ini keluar sedikit dari kisah Utsman bin Affan, kisah secara umum. Maka datanglah beberapa orang-orang dari Badui, dari padang pasir yang miskin sekali. Kata Nabi SAW, dalam riwayat ini dikatakan, saking miskinnya sampai wajah mereka itu kelihatan seperti gosong, rambut mereka penuh dengan debu, kemudian baju mereka itu saking miskinnya mereka nggak punya kecuali satu kain itu diikat di leher dan diikat di belakangnya, jadi kalau ada angin tersingkap auratnya, susah sekali hidupnya. Nabi SAW waktu lihat mereka sudah mau datang ke masjid Nabi nih, mau minta sumbangan, mau minta bantuan. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar lalu mengumpulkan muslimin lalu berkata, wahai muslimin, berinfaklah sebelum datang hari di mana tidak ada manfaat lagi harta kalian, sebelum kalian menyesal, ya berinfaklah dimotivasi oleh Nabi SAW. Terus begitu, apa yang Allah janjikan pasti benar, gitu kan? Dan berinfaklah walaupun bisyikit tamar, walaupun dengan satu buah kurma. Ya kata sebagian ulama hadis adalah kalau kalian punya kurma cuma satu butir di rumah, potong dua, setengahnya kasih fakir miskin, setengahnya kamu makan, gitu kan? Sampai begitu. Apa yang terjadi? Waktu Nabi SAW sampaikan, sahabat banyak yang diam. Ada satu sahabat berdiri, langsung mengeluarkan semua yang ada di tangannya pada saat itu. Dia keluarkan berapa dirham gitu ya, saya lupa riwayatnya, mungkin sekitar 15-16 dirham dikasih sama dia. Ini ya Rasulullah untuk mereka. Langsung dia mulai, apa kata Nabi SAW? Keluarlah hadis, siapa yang menghidupkan sebuah sunnah yang baik, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang menghidupkan sebuah perintah yang baik, ya, falahu ajruhu wa ajru man amila ba'dahu, dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukan, yang mengikuti setelahnya, kan gitu. Jadi di sini kita lihat orang yang bergegas mengerjakan itu. Utsman bin Affan sangat jeli melihat peluang tersebut, jadi tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dan ini satu hal yang harus kita pupuk dalam diri kita. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga, Bapak Ibu sekalian, punya sebuah azam dalam dirinya. Setiap hari Jumat beliau bebaskan budak. Setiap hari Jumat bebasin budak. Jadi memang dijadwalin tuh, gitu kan? Mungkin kalau sekarang tidak ada budak, setiap Jumat saya memberikan makan 10 orang miskin, 100 orang miskin, gitu kan? Bahkan pernah saya sampaikan, kalau antum ikutin ceramah di beberapa ceramah saya yang lain, saya lupa di judul apa, saya bilang Syekh bin Baz rahimahullah, beliau melakukan perintah-perintah Nabi SAW ini, beliau melakukan infak-infak sedekah di jalan Allah ini tanpa menentukan waktu, malah setiap hari beliau selalu membuka rumahnya untuk makan bebas gratis 600 orang setiap hari. Bahkan sebagian muridnya menukil itu di pagi, di siang hari dan malam hari. Jadi beliau punya rumah, di sebelah rumahnya itu dibuka sebuah tempat, dipasang AC, cuman atap begitu, kemudian nanti dibuka pintunya, semua orang yang nyapu jalanan, orang yang lewat, siapa saja bisa mampir. Sudah tahu, oh rumah ini makan gratis, disiapin makanannya bagus, lux, mewah, semua daging kambing, makanannya enak, ditaruh dengan sufra panjang untuk 600 orang siang dan malam, berarti 1.200 orang per hari. Kita subhanallah ngeluarin satu bungkus nasi padang aja setahun sekali, bagus gitu. Semestinya sering saya bilang, dan saya coba bilang sama istri saya, sama anak-anak saya, ingat, kalau kita sedang merasakan sebuah nikmat dan mau Allah langsung jaga nikmat itu, lakukan, coba ini. Saya bilang sama mereka, misal kita lagi makan, kalau ikhwah akhwat mau terapkan juga satu hal yang positif. Kita lagi makan di rumah makan misalnya, anggap rumah makan Padang tadi kita makan misalnya. Kemudian kita makan enak, nyaman, bayar 200.000 untuk keluarga. Pernah gak antum berpikir agar nikmat itu bertambah dan antum langsung syukuri, keluarkan nilai yang sama, beli nilai yang sama, dengan makanan yang sama tadi nikmatnya, keluar dari rumah makan kasih kepada fakir miskin. Maka itu satu perbuatan yang luar biasa, langsung mensyukuri nikmat Allah pada saat itu, dan itu akan mempertahankan nikmat tersebut karena kita langsung syukurin, kan gitu. Jadi bersyukur itu bisa dengan ucapan lisan dan juga aplikasi lapangan. Ini harus kita ketahui. Disebutkan dalam kisah di sini oleh beliau, disebutkan kedermawan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak hanya sebatas menyiapkan pasukan Tabuk semata, tapi sebatas menggali sumur atau membeli sumur rumat,
Lebih dari itu, Utsman bin Affan selalu dan senantiasa membantu setiap muslim yang berada dalam kesulitan, menolongnya, meringankan bebannya, dan membantunya dalam kekurangan dan kemiskinan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menetapkan perjanjian atas dirinya dan dia tidak menyelisihinya selama dia hidup. Selalu, setiap Jumat dia memerdekakan seorang hamba sahaya. Dia membeli seorang hamba sahaya tersebut dari majikannya dengan harga berapapun, lalu dia memerdekakannya tanpa menawarnya. Jadi khusus ini ya. Jadi beliau betul-betul beli, bebaskan budak, berapa dibilang langsung dibayar, tidak ditawar sama dia. Karena dia tahu ini adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ini semua demi mendapatkan nikmat melihat wajahnya Allah Tuhannya yang Maha Tinggi. Kemudian juga Nabi SAW telah menyebutkan bahwasanya atau fadilah bagi Utsman akan mati syahid. Utsman akan mati syahid. Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2417, Tirmidzi 3696, Ahmad 419. Waktu Nabi SAW naik ke Uhud di perang Uhud, kemudian Uhud sempat goncang pada saat itu, dan di sebelah Nabi SAW ada Abu Bakar dan ada Umar dan Utsman. Maka kata Nabi SAW, tenanglah wahai Uhud, karena di atas ada Nabi, ada Siddiq, dan ada dua orang yang mati syahid. Begitu pula disebutkan di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari 3695 dan Muslim 2403, Imam Tirmidzi 3710. Hadisnya cukup panjang, saya bacakan. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa berkata radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'itan wa amarani bi hifdhi babil ha'id. Faja'a rajulun yasta'dhin faqala ista'dhan lahu wa bashshirhu bil jannah. Fa idza Abu Bakar, thumma ja'a akharu yasta'dhin faqala lahu i'dhan lahu wa bashshirhu bil jannah. Fa idza Umar, thumma ja'a akharu yasta'dhin fasakata hunayha thumma qala i'dhan lahu wa bashshirhu bil jannah ala balwa sayusatusibu fa idza Utsman bin Affan. Sesungguhnya Nabi SAW masuk suatu hari dalam sebuah kebun dan beliau memintaku untuk menjaga pintu. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menjaga pintu. Lalu seseorang laki-laki datang mengetuk dan pamit untuk masuk. Lalu kata Nabi SAW, izinkan saja dia dan sampaikan berita gembira kalau dia akan masuk surga. Ternyata kata Abu Musa al-Asy'ari, waktu saya membuka pintu saya temukan dia adalah Abu Bakar. Lalu pada saat sudah ditutup pintu, lalu kami duduk, datanglah seseorang lagi meminta izin, mengetuk pintu. Lalu Nabi SAW mengatakan, izinkan dia dan sampaikan berita gembira kalau dia akan masuk surga. Waktu saya membukanya ternyata dia adalah Umar. Kemudian setelah pintu ditutup dan kami duduk, datanglah orang ketiga mengetuk pintu, lalu meminta izin masuk. Maka Nabi SAW terdiam sejenak lalu berkata, izinkan dia dan sampaikan berita gembira kepadanya dengan surga. Dia pasti masuk surga. Tetapi dengan ada ujian yang akan menimpahnya. Ternyata pada saat saya membuka, dia adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nanti akan kita sebutkan ya, ujian apa ini. Nanti di akhir hidupnya Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum Khawarij. Nanti akan kita sebutkan itu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat malu dengan Allah, sampai-sampai para malaikat juga malu padanya. Ada satu kalimat dulu yang saya ingin diberikan ikhwah-ikhwat sekalian. Apapun yang antum jaga hubungan dengan Allah, Allah akan lakukan hal yang sama pada makhluk. Maksudnya begini, kalau seseorang itu sangat takut dengan Allah, antum takut dengan Allah, Allah akan buat makhluk takut dengan antum. Kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat dia, kata Nabi SAW, wahai Ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, kemudian syaitan lihat, syaitan akan cari lembah lain. Ini kata Nabi SAW, kata para ulama, karena Umar bin Khattab adalah orang yang sangat takut dengan Allah. Sampai kalau malam hari, saking takutnya dengan Allah, dia menangis di sholat malam sampai di bawah matanya bergaris. Seperti ada lubang karena seringnya menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saking takutnya dengan Allah. Dan beliau berkata, kami kalau malam hari sedang ibadah kepada Tuhan kami, maka kami tundukkan dan kami lunakkan tulang-tulang kami. Saking takutnya dengan Allah. Dan pada saat kami keluar bertemu dengan muslimin, kami akan berlemah lembut dengan mereka, dan pada saat kami menghadapi musuh-musuh Allah, kami seperti singa yang sedang kelaparan. Tapi di sini bagaimana mereka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketakutan. Orang yang malu dengan Allah, mau buat dosa malu, nanti takut Allah tahu, Allah akan lihat, maka Allah pun malu dengannya, gitu kan? Dia baik, berinfak, tulus karena Allah, Allah akan infak juga dengan dia. Selalu unsur timbal balik sama, gitu kan? Sabda Nabi SAW seperti irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang di muka bumi, maka yang di langit akan kasihani kalian, kan gitu. Jadi kita tahu. Dan hadis lain dikatakan al jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan. Sehari ini antum ghibah, besok antum digibah. Hari ini antum fitnah, besok antum difitnah. Hari ini antum menipu, besok antum ditipu. Tapi hari ini antum berbuat baik, besok antum akan dibaikin. Hari ini antum perhatian, besok antum akan diperhatian. Terus seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang.
Maka kata para ulama, Utsman bin Affan sampai-sampai malaikat pun malu padanya karena dia malu sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dinukil kepada kita diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2401 dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW satu hari sedang baring di rumahku di sebuah ruangan tamu, ya, di ruangan. Aisyah tidak di situ, tapi Aisyah melihat dari dalam biliknya. Beliau membiarkan kedua pahanya atau kedua betisnya terbuka. Lebih tepat adalah kedua betis Nabi SAW tersingkap, ya, kedua betisnya tersingkap. Lalu Abu Bakar datang meminta izin, maka Nabi SAW memberikan izin sementara beliau dalam keadaan demikian. Lalu beliau berbincang. Kemudian Umar bin Khattab meminta izin, lalu beliau memberinya izin. Kemudian tetap beliau dalam keadaan semula sambil berbincang. Kemudian Utsman bin Affan meminta izin, maka Rasulullah SAW tiba-tiba mengubah posisi duduknya, merapikan pakaiannya. Lalu Utsman masuk dan berbincang. Ketika dia keluar, mereka semua keluar. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, waktu Abu Bakar masuk, Anda tidak mengubah keadaan Anda. Waktu Umar masuk, Anda tidak mengubah keadaan Anda. Kenapa waktu Utsman masuk, Anda tiba-tiba duduk dan merapikan pakaian Anda?" Kata Nabi SAW, "Ala astahi min rajulin yastastahi minhul malaika?" Tidak pantaskah saya malu dengan seseorang laki-laki yang para malaikat saja semuanya malu padanya, gitu kan? Lalu disebutkan dalam sebuah riwayat, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, mengapa aku tidak melihat Anda terkejut dengan kedatangan Abu Bakar dan Umar sebagaimana Anda terkejut pada saat kedatangan Utsman?" Lalu Nabi SAW ungkapkan kepada kita rahasianya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tadi satu hadis setelahnya, ya. Sebelumnya tadi 2401, ini 2402. Imam Ahmad jilid 1 nomor 77, Imam Bukhari juga menyebutkan dalam Adabul Mufrad nomor 600. Kata Nabi SAW, "Inna Uthmana rajulun hayy wa inni khashitu in adhintu lahu ala tilkal hala alla yablugha ilayya fi hajatihi." Sesungguhnya Uthman adalah laki-laki yang sangat pemalu. Dia dan sesungguhnya aku khawatir jika aku memberikannya izin sementara keadaanku seperti tadi, ada betisku yang tersingkap, maka dia tidak mau masuk dan tidak mau menyampaikan hajatnya kepadaku. Jadi sampai pada tingkat itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kalau lihat keadaan seseorang tidak mau mungkin langsung dia malu, dia nggak mau ngomong, nggak mau sampaikan apa-apa. Sampai pada tingkat seperti itu. Dan ini rahasia kata para ulama, kenapa Utsman bin Affan para malaikat pun malu padanya. Utsman bin Affan pernah berkata, tidak ada seseorang yang melakukan sebuah amalan kecuali Allah akan memberikannya pakaian dari jubah amalannya itu. Misal, kalau kita malu, nanti Allah kasih hari kiamat baju dari malu itu sendiri. Artinya bagus, positif. Kalau dia suka sombong, dia riya, Allah akan kasih dia baju sombong dan riya dari api neraka hari kiamat. Seperti itu. Jadi Utsman bin Affan berpegang teguh pada hal tersebut. Yahya bin Mu'adz berkata, rahimahullah, seorang tabi'in, barang siapa malu kepada Allah sekalipun dia dalam keadaan taat kepada Allah, maka Allah juga akan malu padanya pada saat dia melakukan dosa. Artinya tidak mengampuni dosa-dosanya. Al-Munawi berkata rahimahullah, keistimewaan Utsman adalah rasa malunya. Rasa malu merupakan sifat yang lahir dari pegagungan kepada siapa yang dilihatnya, dan dia memang memiliki kedudukan agung disertai kekurangan yang dirasakan seseorang pada dirinya, seperti pengagungan Utsman bin Affan kepada Allah Ta'ala mendominasi dirinya, dan dia melihat dirinya sendiri dengan mata kekurangan dan keterbatasan. Keduanya termasuk sifat mulia hamba-hamba yang dekat dengan Allah, sehingga kedudukan Utsman bin Affan meningkat karena itu. Selanjutnya makhluk Allah yang khusus pun merasa malu kepadanya seperti para malaikat. Kita lihat di sini sabda Nabi SAW yang lain dalam sebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Ihya, disahihkan oleh Syekh Albani di halaman 1 nomor hadis 56, dan Syekh Albani menyebutkan di Sahih Jami' nomor 3977. Kata Nabi SAW, Utsmanun ahya ummati. Utsman adalah umatku yang paling pemalu, yakni paling besar rasa malunya. Rasa malu merupakan sumber adab kesopanan. Ada yang mengatakan Utsman bin Affan tidak pernah meletakkan tangan kanannya pada kemaluannya semenjak membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dalam menanggapi masalah ini, ikhwah-ikhwat sekalian, banyak orang subhanallah dia yakin ada syaitan. Yakin ada syaitan. Dia kadang-kadang takut, dia kadang-kadang merinding, dia kadang-kadang takut sama syaitan. Ada orang lebih parah, manggil-manggil syaitan seperti pada dukun-dukun, gitu kan. Tapi mereka pun, kita tidak bicara dukun-dukun yang sudah kufur kepada Allah. Orang-orang yang takut pada syaitan nih, kadang-kadang dia merasa merinding, merasa takut kalau jalan sendiri gelap. Kenapa dia tidak yakin juga bahwasanya di sekitarnya ada malaikat? Sebagaimana dia yakin ada syaitan.
Kalau dia yakin ada syaitan tidak kelihatan, maka pasti malaikat lebih pantas diimani adanya. Dan ada Raqib dan Atid, ada malaikat yang menjaga, ada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mengawasi dia. Bagaimana anda bisa takut dengan syaitan yang dia lebih hina daripada manusia? Apa kata Nabi SAW kepada para malaikat ini? Dalam bab imam kepada malaikat ada sendiri ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, malulah kalian kepada malaikat yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian sedang di tempat buang hajat atau sedang berhubungan biologis, gitu kan? Jadi kalau kita sedang di WC, maaf, a'azzakumullah, ini a'azzakumullah artinya semoga Allah muliakan kalian, gitu kan? Biasanya orang-orang Arab itu kalau menyebutkan tempat-tempat kayak WC itu sering menyebutkan doa seperti ini, semoga kalian dimuliakan oleh Allah. Itu sangat positif ya. Jadi kalau kita lagi di WC, a'azzakumullah, kemudian kita lagi berhubungan biologis, baru pada saat itu Raqib dan Atid ini pindah, menjauh sedikit. Kalau enggak, selalu ada sama kita. Maka bagaimana orang tidak malu, telanjang sembarangan, mengucapkan kata-kata sembarangan, mencuri seakan-akan orang tidak ada yang lihat? Bagaimana bisa? Enggak malu dengan malaikat ini? Maka kata Nabi SAW juga, hati-hatilah dan malulah dengan para malaikat Allah yang tidak, yang juga terganggu apa yang mengganggu kalian. Jadi bau busuk misalnya, malaikat itu suka dengan bau wangi, suka dengan kata-kata yang baik. Malaikat makhluk Allah SWT ada. Karena bukan karena tugas mereka akan tinggalkan orang-orang yang bermaksiat, tapi karena ya tugas Allah SWT maka mereka menjaganya. Dan Utsman bin Affan sangat faham masalah itu, sampai para malaikat pun malu dengan Utsman bin Affan.